Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang simple loop atau perulangan. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, nanti kita akan belajar tentang pengertian dari simple loop atau looping biasanya kita sebut, dan contoh apa saja yang termasuk ke dalam loop atau perulangan. Yang pertama adalah pengertian dari loop. Nah, apa itu simple loop? Nah, untuk loop sendiri ya, itu bisa didefinisikan sebagai sebuah perulangan. Nah, letak dari loop ini itu terdapat pada blok kontrol dalam kode program di aplikasi Stretch. Loop ini nanti digunakan untuk menentukan blok mana yang harus diulang dan berapa kali dilakukan perulangan. Jadi di sini nanti kita bisa menyeting perulangan yang dilakukan itu secara otomatis atau dapat dilakukan selama berapa kali gitu, tergantung pada jenis loop yang akan kita pilih. Nah, untuk penggunaan loop ini nanti bisa membantu kita untuk menghindari menambahkan blok yang sama secara berulang kali. Jadi misalkan kita tidak harus menuliskan ulang blok jika ada blok-blok yang sama. Nah, kemudian sekarang ke contoh dari loop sendiri. Untuk contoh dari simple loop itu ada 3. Yang pertama ada forever loop, kemudian yang kedua ada repeat loop, dan yang terakhir ada nested loop. Nah, untuk yang pertama itu adalah forever loop. Apa itu forever loop ya? Jadi di forever loop ini nanti perulangan yang terjadi secara otomatis kayak gitu. Jadi ketika kode program itu sudah berjalan sampai ke tingkat paling bawah, maka secara otomatis itu perulangan akan diulang lagi dari awal gitu. Jadi untuk forever loop itu adalah perulangan yang terjadi secara otomatis kayak gitu. Tidak harus kita setting berapa kali perulangan, tetapi ketika kode programnya itu sudah mencapai bawah, nanti secara otomatis dia akan diulang lagi kembali ke atas seperti itu. Nah, untuk contoh dari forever loop itu bisa kita lihat di sini. Jadi ada sebuah kode program di mana kode program ini digunakan untuk menggerakkan sebuah objek atau sprite ke sebanyak 10 langkah ke dinding kayak gitu ya. Nah, untuk penggunaan perulangan atau loopnya itu kita pakai jenis yang forever ini di sini. Nah, untuk ini maka penjelasannya penggunaan blok kode forever itu digunakan untuk mengulangi perulangan secara otomatis atau selamanya kayak gitu. Nah, tidak ada kalian perhatikan di sini di bawah kode blok forever itu sudah tertutup ya, tidak ada simbol seperti ini, bentuk lengkungan seperti ini menunjukkan bahwa setelah forever itu tidak ada penambahan blok lagi karena karena nanti setelah dia sampai ke bawah sini, instruksi bawah sini, maka dia secara otomatis akan kembali lagi ke instruksi awal. Jadi setelah ini tidak ada penambahan blok lagi setelah blok forever. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah repeat loop. Nah, apa yang membedakan antara forever loop dengan repeat loop ya? Kalau di repeat loop itu kita melakukan pengulangan ya. Jadi selama beberapa kali blok itu diulang kayak gitu. Jadi kita bisa menyeting perulangan sejumlah n kali kayak gitu ya. Nah, contoh misalkan di sini ada repeat 10, berarti nanti untuk perulangannya itu akan diulang sebanyak 10 kali kayak gitu. Nah, untuk menentukan berapa kali perulangan yang akan dilakukan itu kita dapat mengubah nomor yang ada di dalam repeat ya.
kemudian untuk contohnya di sini kita akan menggunakan sprite dinosaurus 4 ya. Kemudian kita tambahkan kode program seperti ini, seperti biasa. Jadi ketika bendera hijau diklik, kita gunakan repeat 10. Nah, berarti di sini nanti pengulangan itu akan dilakukan sebanyak 10 kali. Nah, untuk ini kita bisa setting sesuai kebutuhan kita. Misalkan mau diulang 5 kali, 2 kali, atau berapa, terserah ya. Nah, jadi ini untuk mengubahnya kita ganti angka yang 10 ini menjadi sesuai kebutuhan kita, akan diulang berapa kali. Nah, di sini yang pertama kita akan merubah atau menggerakkan sebuah sprite dinosaurus, di mana yang pertama dia menggunakan kostum dinosaurus 4D ya, jadi suite kostum ya di sini. Kemudian setelah beberapa 0,5 detik nanti dia akan berubah dari kostum 4 atau D, di kostum dinosaurus 4D, di mana posisi mulutnya akan terbuka, akan dirubah menjadi dinosaurus 4C. Nah, yang nantinya itu di mulut dinosaurusnya itu akan kembali menutup. Nah, setelah 0,5 detik lagi, maka nanti perulangannya akan kembali ke atas ya. Jadi nanti kembali ke sini instruksi di mana mulut dinosaurus itu akan terbuka kembali, dan seterusnya. Itu akan diulang sebanyak 10 kali kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada nested loop. Nah, apa itu nested loop ya? Jadi kalau nested loop itu adalah perulangan yang bersarang. Jadi di dalam perulangan itu nanti terdapat perulangan yang lain, atau di sini perulangannya itu diberikan secara ganda kayak gitu. Nah, untuk contohnya langsung saja di sini kalian lihat. Jadi ada penggunaan perulangan forever di sini ya, dan juga penggunaan perulangan repeat. Ini ada repeat ya, repeat yang pertama, repeat yang kedua, dan repeat yang ketiga ya. Jadi untuk perulangan yang utama kita di sini menggunakan forever, kemudian perulangan yang berikutnya di dalam perulangan forever ini, forever itu kan tadi secara otomatis ya, di dalam perulangan forever kita gunakan perulangan repeat. Jadi kalau nested itu perulangan yang disusun lebih dari satu jenis perulangan. Di sini ada forever dan juga ada repeat. Nah, di sini kita akan membuat untuk perulangan yang pertama ya, yang repeat ini. Jadi seperti biasa kita masukkan dulu. Untuk memulainya kita klik bendera hijau. Kemudian untuk perulangan yang pertama kita menggunakan menggerakkan mulut dinosaurus yang tadinya terbuka menjadi tertutup kayak gitu. Kemudian untuk perulangan yang kedua di sini kita menggunakan menggerakkan dinosaurusnya ke arah kanan kayak gitu ya, atau iya ke arah kanan. Kemudian nanti diberikan waktu tunggu di sini selama 1 detik ya. Kemudian untuk perulangan yang berikutnya di sini itu nanti adalah untuk mengembalikan posisi dinosaurus ke posisi semula kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada perintah di mana nanti apa yang dipikirkan oleh dinosaurus ini akan muncul dalam bentuk pemikiran atau teks kayak gitu. Nah, di sini untuk yang pertama tadi kita menggunakan perulangan forever, berarti ini terjadi secara otomatis ya. Kemudian ini perulangan yang pertama tadi untuk menggerakkan perulangan yang kedua ada menggunakan repeat ya. Jadi dia digunakan untuk menggerakkan mulut. Kemudian perulangan repeat yang ketiga dia untuk menggerakkan dinosaurus, dan perulangan yang
berikutnya terakhir yaitu mengembalikan posisi dinosaurus ke arah kiri kayak gitu. Nah, kalian lihat di sini ketika forever dia di endingnya itu sudah tidak bisa ditambahkan blok lagi, tetapi kalau menggunakan repeat, kalian lihat di sini repeat. Nah, di sini dia di endingnya itu masih bisa ditambahkan kode blok lagi, karena repeat itu kita dapat mengatur jumlah perulangan yang ingin kita lakukan, sementara kalau di forever itu terjadi secara terus-menerus atau otomatis. Nah, demikian itu adalah materi kita hari ini. Nanti silakan dipelajari ulang. Kemudian untuk contoh dari kode-kode program yang sudah saya tuliskan di sini, baik itu forever, repeat, maupun nested loop, silahkan nanti kalian praktekkan di aplikasi Shred yang sudah kalian install untuk latihan mengerjakan soal yang akan saya berikan minggu depan. Terima kasih.